Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Jadi, hari ini kita akan nge-review Eagle Liberty Buds Plus. Sebenarnya si Liberty Buds Plus ini bukan produk yang baru lagi. Jadi sudah lumayan lama keluarnya. Tapi karena banyak yang request untuk di-review, jadi kita juga penasaran untuk review. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Tunggu dulu. Buat yang belum subscribe, tolong subscribe Bongkar Bro. Nah, ini dia barangnya. Simple sih. Dan compact banget menurut gua. Harganya dibanderol murah sih kalau menurut gua ya. Dia cuma 275.000 doang. Tapi kemampuannya menurut gua sudah lumayan mumpuni untuk kelas TWS di bawah 300.000. Nah, kira-kira apa nih yang bakalan kalian dapat kalau kalian beli si Eagle Liberty Buds Plus ini? Kalian akan dapat satu charging case-nya, kemudian yang jelas kedua earbuds-nya, dan kalian akan dapat 3 cadangan ear tips dengan ukuran yang berbeda. Ada small, large, dan extra large. Ada kabel USB-A ke USB-C, kemudian manual book-nya, serta kartu garansinya. Untuk built-in quality-nya sendiri, buat gue ini udah rapih ya. Dia finishing-nya glossy seperti ini. Kemudian bahannya plastik, pure plastik ini mah ya, bener. Asli plastik seplastik-plastiknya gitu, tapi memang bagus aja, rapih. Dan kalau digoyang tuh masih ada suara. Kayak ada yang koclak gitu dalamnya. Kemudian si earbuds-nya sendiri, itu bahannya masih plastik juga, sama. Tapi kerasanya lebih ringkih daripada si case-nya. Tapi nilai plus yang beginian tuh, kalian jadi ringan pakai di telinganya. Nggak terlalu ngerasa berat ketika pakai si earbuds-nya. Oh iya, karena dia finishingnya glossy, jadi buat temen-temen yang memang punya atau mau beli nih rencananya si Eagle Liberty Buds Plus ini, gue saranin untuk juga beli pouch-nya atau beli aksesoris buat ya kantongnya lah. Biar mengurangi kemungkinan bergesekan dengan benda lain di dalam tas atau misalnya di dalam saku ketika kalian lagi simpen si TWS ini. Takutnya kan kegores-gores, jadi ya sayang aja sih. Tapi gini aja deh, untuk merawat TWS itu nggak cuman sekedar menghindari goresan. Gue udah bikin video untuk merawat TWS. Kalian bisa klik linknya di atas sebelah sini nih. Desainnya sendiri kalau menurut gue itu sudah simple banget. Dan gue senang sama yang simple, gue nggak senang sama yang ribet. Ini udah cakep banget dengan logo Eagle di depannya. Kemudian ada 4 lampu indikator. Nah, gue seneng nih sama TWS-TWS yang lampu indikatornya tuh di luar. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat itu nggak harus nggak harus repot-repot buka tutup lagi charging case-nya cuman buat ngelihat berapa sih sisa baterainya. Tapi dengan ngelihat kayak gini doang, kalian udah bisa langsung ngelihat, oh baterainya ternyata tinggal segini. Oh ternyata baterainya masih banyak. Itu jadi lebih kayak memudahkan aja sih buat penggunanya. Berat case-nya sendiri itu di 31 gram, sedangkan untuk earbuds-nya itu sekitar 7 gram. Untuk fittingnya sendiri buat gue udah nyaman ya. Dia itu nggak bikin pegel, kecuali ketika kalian pakai sangat lama, otomatis kuping pasti akan pegel. Tapi kalau misalnya masih di bawah 30 menit, let's say 45 menit, itu masih enak banget, masih nyaman. Gue cobain pakai olahraga, lari-lari kecil, dia masih tetap nempel di telinga, masih fit gitu, nggak lari-lari. Kecuali pada saat telinga gue mulai berkeringat, dia mulai agak lari-lari. Tapi nggak sampai jatuh sih, cuman hati-hati aja. Takutnya nanti jatuh beneran. Jatuh ke cewek, Pak? Itu namanya jatuh cinta. Chipsetnya dia menggunakan PixArt. Kalau misalnya kalian belum tahu PixArt apa, ya googling aja lah ya, biar informasinya makin banyak. Dan dia itu kodeknya cuman AAC dan SBC dengan Bluetooth 5.0. Ya, dengan harga segini, kita sih nggak bisa berharap banyak ya untuk kodeknya. Tapi kalau misalnya seandainya dapat aptX aja, ini pasti keren banget. Soalnya yang gue tahu Liberty Buds 2 aja dia udah ada aptX-nya. Ya memang sih lebih mahal, tapi kan cuma beda 50.000 doang. Cuman dia enaknya udah bisa dipakai single use, baik yang kanan maupun yang kiri. Jadi kalian nggak usah khawatir tuh, nggak usah pakai kedua-duanya. Kalian pakai satu doang buat teleponan, itu udah ajib. Karena dia mic-nya di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu ada. By the way, buat kalian yang penasaran gimana sih kualitas mic-nya, kita coba aja langsung. Nah,
Sekarang kalian mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Eagle Liberty Buds Plus. Gimana nih menurut kalian? By the way, suaranya itu dari mic yang sebelah kanan. Jadi yang aktif itu hanya satu. Itu tergantung dari TWS sebelah mana nih yang connect duluan ke smartphone kalian. Maka mic itulah yang akan aktif. Nih, gua ketok ya. Gimana menurut kalian suara mic-nya? Cek, cek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Nah, seperti yang tadi udah kita dengar sama-sama. Kalau menurut gua, kualitas mic-nya itu masih standar banget lah ya. Ya, 275 bisa apa gitu. Di bawah 300.000 memang biasanya mic-nya pada standar. Jadi, kerasanya pasti mendem. Bahkan beberapa TWS yang harganya di atas pun masih mendem. Hanya harga di atas 1 juta biasanya mic-nya yang sudah lumayan bagus. Tapi tetap bisa kok dipakai buat meeting. Karena masih kedengeran dengan jelas. Nice. Drivernya dia itu 10 mm. Tapi gue nggak tahu nih jenis drivernya apaan. Karena gue periksa di kotaknya. Nggak ada. Di official resmi Eagle juga nggak ada, nggak disebutin. Cuman dibilang 10 mm driver. Nah, cuman menurut gue nih, dengan 10 mm-nya aja itu udah lumayan cukup ya untuk memompa bassnya keluar. Jadi kerasa bassnya lumayan tebal. Tebel kayak bibir bapak ya? Kribo, kribo. Mau sampai kapan sih body shaming? Tapi kita juga panggil kribo ya. Body shaming juga, bro. Maaf, jangan ditiru. Si Liberty Buds Plus ini dia sudah IPX5. Jadi udah aman untuk keringat dan hujan-hujan kecil. Bisa hujan-hujanan? Asyik. Baterai di case-nya itu 400 mAh, sedangkan di earbuds-nya itu 43 mAh. Dengan slot charging USB Type-C, seperti yang udah gue sebut tadi ya. Si earbuds-nya sendiri diklaim itu bisa nemenin kalian dengerin lagu selama 5 jam. Tapi setelah gue tes, gue pakai volume antara 50-60%. Itu di 4 jam 15 menitan itu dia baterainya udah sekarat. Jadi supposed to nggak nyampe banget 5 jam sih. Tapi dengan waktu segitu sih buat gue udah cukup banget ya nggak dengerin lagu. Toh juga gue bukan tipikal yang mendengarkan lagu lebih dari 5 jam, bahkan 6 jam mungkin. Mungkin ada teman-teman yang sering mendengarkan lagu dengan headphone atau earbuds dengan waktu yang lama. Tapi kalau boleh gue sarankan, jangan. Itu mengurangi kemampuan mendengar kalian. Jadi kok nggak dengerin musik, dengerin apa? Dengarkan kata hati kalian. Garing. Sementara di case-nya sendiri sih masih ada 20 jam lagi nih untuk nemenin kalian dengerin musik ya. Nah, untuk charging time-nya sendiri itu sekitar 2,5 jam untuk case-nya dan 1,5 jam untuk earbuds-nya. Nah, untuk charging-nya nih, si earbuds-nya sendiri ketika kalian masukkan itu nanti lampu indikator di depan akan menyala yang kiri dan yang kanan. Itu mengindikasikan bahwa si earbuds-nya sedang mengisi daya. Untuk case-nya sendiri ketika di-charging, dia lampunya akan berkelip dan bertambah ke sebelah kanan. Jadi semakin penuh, itu akan semakin full si lampunya. Dan ketika lampunya semua sudah nyala, itu berarti baterainya sudah full. Untuk pairingnya gampang banget. Tinggal keluarin earbuds dari case-nya, kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone kalian atau device kalian, dan tinggal search aja. Nanti dia nongol sendiri, dan kalian konekin. Untuk kontrolnya sendiri, dia sudah menggunakan touch sensor atau di tap aja, bukan tipe button lagi. Dan menurut gua, untuk harga 275.000, ini tuh udah lengkap banget. Lengkap banget. Cek it out. Tapi gue punya pengalaman nih. Si touch sensornya sebenarnya sih responsif kalau menurut gue ya. Cuman ini agak gimana ya? Untuk next dan previous track-nya itu kan ditahan 2 detik. Tapi setiap kayak gue mau nahan gitu malah jadinya play dan pause. Nope. Nope.
Nope. Gue jadi bingung. Tangan gue yang salah, apa lo yang salah? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah sekarang gimana nih? Kualitas si suaranya. Gue sih jujur gue nggak bisa bilang ini adalah TWS yang bagus banget. Nggak. Yang jelek juga nggak. Tapi gue merasa sudah cukup ya ketika gue membandingkan dengan value-nya dia. Apa yang gue dapat ketika gue membeli TWS dengan harga di bawah 300.000 ini. Suaranya jujur udah bisa nemenin gue untuk chill dengerin lagu sambil santai, sambil ngopi, sambil makan gorengan, atau juga bisa sambil olahraga. Gue udah dapat beatnya. Dia tipikalnya memang lebih ke warm. Jadi warna suaranya itu ke bass cenderungnya. Bassnya nonjok, bassnya keluar, sub bassnya lumayan dapat meskipun nggak kering, nggak seperti selera gue sebenarnya. Untuk midnya, vokal cowok maupun cewek itu kedengaran jelas banget. Jadi kalian juga buat dengerin lagu-lagu kayak band gitu, itu udah enak banget. Untuk high-nya sendiri dia udah nggak nusuk sih. Tapi gue juga pengalaman nih. Ketika gue pakai, kemudian gue rubah volumenya ke volume settingan yang lebih tinggi ya. Kemudian ada suara nada naik yang tiba-tiba itu kerasanya kayak gitu, kayak yang drivernya mau ngeluarin suara tapi kayak nggak kuat gitu, jadi nanggung ya gitulah pokoknya. Gimana ya ngejelasinnya ya, pokoknya gitulah, ada kayak yang nahan, dia nggak keluar semua dan ada sepersekian detik itu dia kayak mati dulu gitu, tapi langsung nyambung lagi. Dan karena gue hafal banget lagunya, jadi ada yang missing gue tahu. Suaranya udah lumayan clear ya, meskipun detailnya nggak terlalu dapet kalau menurut gue. Jadi kalau buat yang pencinta lagu rock dan alternatif gitu, petikan gitar, itu tuh nggak sekering itu gitu suaranya. Masih basah ke bawah sama bassnya. Untuk soundstage-nya, gue bisa bilang biasa aja, kayak di dalam kamar. Nggak sempit juga, tapi nggak gede-gede amat. Nah, buat latensinya seperti apa nih delay-nya? Secara si Eagle Liberty Buds Plus ini dia kan tidak disertai dengan game mode. Tapi buat mengobati penasaran kita, mendingan kita tes aja langsung. Kesimpulannya, Eagle Liberty Buds Plus ini gue bisa merekomendasikan ke teman-teman. Kenapa? Karena udah cukup buat gue ya, buat nemenin gue chill sambil uday, kopai, terus gorengan gitu. Itu udah enak banget. Buat olahraga juga udah enak, dapat beatnya, bassnya dapat. Tapi buat teman-teman yang berjiwa olahraga banget, gue juga udah pernah review si Eagle sebelumnya. Eagle Energy Buds. Jadi bisa klik linknya di atas ini ya. Oke lanjut. Baterainya dia buat gue udah lumayan lama. Udah bisa ngeplay lagu lebih dari 4 jam. Jadi udah mumpuni. Udah enak dan terjangkau. Intinya ketika gue membeli si Eagle Liberty Buds Plus ini, gue lebih merasa banyak diuntungkannya ketimbang ruginya. Dan gue juga nggak bisa banyak protes masalah value-nya karena ya harganya juga cuman 275.000. So, gue bisa merekomendasikan ini kepada teman-teman yang lagi cari TWS budget tapi enak. Dan jangan lupa, Eagle ini produk dalam negeri. Jadi seharusnya kita sudah bisa bangga ya bahwa ini adalah produk anak bangsa. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau misalnya kentang, sorry kalau garing, sorry kalau misalnya kurang detail. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah support Bongkar Bro sampai detik ini. Buat teman-teman yang suka dan baru mampir di channel kita, jangan lupa di subscribe Bongkar Bro. Sampai ketemu di episode berikutnya. Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.